Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua. Ada dua kabar baik yang akan admin bagikan. Yang pertama yaitu adanya pengangkatan 600.000 honorer ya, 600.000 honorer di akhir tahun 2022. Alhamdulillah rekan-rekannya. Dan yang kedua admin juga akan bagikan informasi terkait rekan-rekan kita yang sudah mendaftar, yang mendapatkan saingan dan yang tidak mendapatkan saingan. Jadi di sini dua kabar baik yang akan admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Kita hanya masuk di bagian simulasi pemilihan formasi atau SPF. Terus kita masukkan jenis pengadaan, misalnya kita masukkan jenis pengadaan P3K tenaga kesehatan, dan kebetulan admin di sini memilih pemerintah Kabupaten Bondowoso. Setelah itu kita klik cari rekan-rekan ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih proses. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia rekan-rekan ya, datanya sudah keluar. Misalnya di jabatan terampil perawat. Jadi ini semuanya untuk Kabupaten Bondowoso ya, rekan-rekan ya. Nah, bisa dilihat di bagian instansi. Misalnya jabatan terampil perawat, lokasi yaitu Puskesmas Tenggarang. Pendidikan D3 keperawatan jenis formasi umum, kebutuhannya ada 2 dan saingannya ada 10. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang sangat-sangat beruntung. Nah, sangat-sangat beruntung rekan-rekan ya. Nah, kenapa admin katakan sangat-sangat beruntung? Karena dia itu hanya seorang diri. Nah, ini formasi cuma 1 dan pelamarnya juga 1. Nah, kenapa admin masih katakan beruntung? Karena bisa saja rekan kita ini bisa saja gagal rekan-rekan ya jika tidak mencapai nilai ambang batas. Tapi kita berharap semoga saja dia bisa lulus rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya Puskesmas Tapen D3 keperawatan umum, di sini satu kebutuhan ada 11 pelamar. Nah, di sini juga ada rekan-rekan ya. Untuk S1 kesehatan masyarakat kebutuhan 1 dan pelamar 1. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini merupakan kabar gembira sekali. Nah, namun di sini ada lagi di Puskesmas Nangkaan D3 gizi formasi umum, 1 kebutuhan namun ternyata tidak ada yang melamar. Ya Allah. Di sini tidak ada yang melamar rekan-rekan ya, padahal ada kebutuhannya. Nah, ini ada D3 kebidanan di Puskesmas Pujer. Pujer ya, Pujer. 18 peserta yang mendaftar di sana. Jadi cukup banyak saingannya. Jadi untuk Kabupaten Bondowoso, jadi rekan-rekan juga bisa mengecek ya daerahnya apakah punya saingan atau tidak. Jika seperti ini kasusnya, nah ini rekan-rekan ini termasuk beruntung karena rekan-rekan itu hanya berusaha mencapai nilai ambang batas, rekan-rekan ya, tidak perlu di ranking lagi. Nah, berbeda dengan yang ini ya. Nah, ini harus mendapatkan nilai tinggi, nilai tertinggi atau nilai terbaik, karena hanya 1 yang dibutuhkan padahal yang mendaftar ada 11. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi ini merupakan kabar baik sekali yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua, dan kita lanjut ke kabar baik dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, di sini informasinya dikutip dari media gpnn.com, kado Mas Nadiem untuk guru honorer. Nah, di sini disebutkan bahwa 600.000 diangkat P3K akhir tahun ini. Jadi ada 600.000 ya diangkat P3K akhir tahun ini. Ini informasinya masih sangat-sangat baru, 26 November 2022, tepatnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Oke, rekan-rekannya kita baca bersama-sama. Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan kado untuk guru honorer. Dia mengungkapkan total sebanyak 600.000 guru honorer diangkat menjadi P3K akhir tahun ini. Jadi ada 600.000 ya. Kebijakan tersebut, kata Menteri Nadiem, sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru. Jadi ini ya, langkahnya sebagai langkah untuk mensejahterakan katanya. Kami terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Akhir tahun ini sudah 600.000 guru honorer diangkat P3K.
kata Mas Nadim, sapaan akrab Nadiem Makarim, dalam puncak peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 di Jakarta, Sabtu 26 November. Nah, ini diinformasikan Sabtu 26 November, rekan-rekan ya. Dalam upaya ini ujarnya masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Dia mengajak, di sini dia mengatakan bahwa dia mengajak dukungan pemerintah daerah untuk bergotong royong agar target 1 juta P3K guru bisa segera terwujud. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan honorer juga memang tidak bisa jika hanya dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan. Menteri Nadiem juga mengajak semua guru agar terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan untuk melompat ke masa depan. Jadi kita juga para guru diminta untuk berinovasi, rekan-rekan ya. Selama 3 tahun terakhir telah melepaskan jangkar dan membentangkan layar kapal berupa terobosan Merdeka Belajar. Nah, ini program yang selalu disampaikan ya, Merdeka Belajar. Melalui terobosan itu, berbagai rintangan mulai dari Sabang hingga Merauke telah mampu dilewati. Ketangguhan ini didorong karena kemauan kami untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai dengan tantangan serta kebutuhan zaman. Jadi hal-hal yang tidak bisa dipakai lagi itu harus diinovasi, dirubah, rekan-rekan ya, untuk menjawab tantangan zaman. Tentunya juga didorong oleh semangat menciptakan perubahan dan kebaruan. Nah, kita lanjut. Jadi ini hal yang penting menurut Mas Nadim, yaitu kita melakukan suatu inovasi atau pembaruan. Lebih lanjut disampaikan Menteri Nadiem, hingga hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Jadi katanya masih ada yang ragu. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman, itu artinya tidak berubah. Perubahan tidak hanya terjadi bagi guru, kata Nadiem. Perubahan juga meliputi seluruh pegawai di Kemendikbudristek yang terus dipacu untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja dalam memberikan layanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Namun pastinya kita sebagai guru meminta layanan terbaik dari Kemendikbud itu ya bisa menyelesaikan honorer ini. Rekan-rekan yang melakukan bagaimana caranya agar rekan-rekan guru honorer ini bisa menjadi ASN atau mendapatkan hak yang memang sudah seharusnya didapatkan. Beberapa perubahan yang telah dilakukan Kemendikbudristek untuk para guru dalam Merdeka Belajar adalah terciptanya platform Merdeka Mengajar, program guru penggerak, program pendidikan profesi guru, dan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara. Meskipun ini masih ada yang tidak bisa diangkat ya, padahal sudah lulus. Melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K, disampaikan Mendikbudristek, kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Jadi platform Merdeka Mengajar dirancang katanya untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan di lapangan, bukan keinginannya. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintahan dalam melayani masyarakat. Nah, jadi bagaimana tanggapan rekan-rekan dengan pernyataan dari Mas Nadim di Hari Guru Nasional ini? Apakah sepakat dengan platform Merdeka Mengajar dirancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi sebagai bentuk cara kita untuk berinovasi dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Namun satu hal yang perlu kita juga pahami bahwa perubahan itu bukan hanya terjadi bagi guru, namun juga dari pegawai Kemendikbud, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Nadiem Makarim. Jadi ini ada dua informasi penting dan dua kabar baik yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan cek instansinya. Semoga Bapak Ibu tidak mendapatkan saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.